Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Apa kabar? Bagaimana semalam? Siap. Bro, kamu itu ya, tetap itu ya. Soalnya belum tentu juga nih Pak Amos semalam kalau dia bisa masuk. Soalnya Oke. oke. Kamu sama-sama. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu. Makasih Tuhan. Segala namanya. Terima kasih ya Bapak buat pagi hari ini. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau Tuhan, tak berkesudahan kasih setiamu, rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Ku memuji-Mu, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan. Haleluya, haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan, ajaiblah nama-Mu. Layaklah
segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Terima kasih Tuhan, haleluya. Saya kembalikan kepada Bro Adam sekalian sharing. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami dapat hidup, Tuhan. Biarkan kami semakin mengenal Engkau, Tuhan. Biarkan kami semakin bergairah di dalam Tuhan. Kau curahkan pada pagi hari ini Tuhan, Spirit-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, agar menjadi rema, agar dapat kita jalani Tuhan di kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami semua Tuhan, Kau urapi segala ucapan kami Tuhan, segala pikiran kami Tuhan, kiranya tuntunan daripada Roh Kudus-Mu yang selalu bersama kami. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi. Shalom. Adi, Bu Farida, Pagi-pagi. Ibu Ada teman kita baru ini, Pak Bro Adam. Katarina, Kita menyapa Pagi. dulu. Ibu Ket-Ket, Ibu Jangan Santi. Ibu Ket-Ket. Ibu Bu Santi Santi, biasanya Bu Santi. Biasanya dipanggil Santi, jadi biar Ibu Susanti. Mohon Santi maaf. ya, Santi. Salam kenal semuanya, Tuhan berkati. Oke. Sorry, Tak. Gua ngerti. Kenapa? Oh. Kenapa Bu Farida? Oke. Ya, Suaranya lanjut. hilang. Pada pagi hari ini saya mendapatkan firman Tuhan dari Mazmur 9 ayat 2 yang berkata, Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Nah, ayat ini berbicara tentang orang-orang saleh yang Tuhan lindungi dan bimbing di dalam setiap jalan kehidupan kita. Firman-Nya berkata, aku mau bersyukur dan menceritakan segala perbuatan yang Yesus sudah lakukan. Nah, berarti kita benar-benar mengenal Yesus, bukan hanya kenal ya. Di sini kan firman-Nya berkata, kita menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Berarti kita harus mengenal, bukan hanya sekedar kenal. Dan bahkan memberikan contoh di dalam setiap kehidupan kita. Baik sewaktu kita bekerja, bergaul, berkomunitas, cara berpikir kita, cara berkomunikasi, ucapan kita. Berarti kalau kita dapat bercerita tentang Yesus, kita itu sudah benar-benar mengenal Tuhan Yesus gitu. Bukan hanya kenal. Atau bahkan sudah melakukan apa yang pernah Yesus perbuat di dalam hidup kita. Nah, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 4 berkata, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah, ini diteguhkan di dalam 1 Yohanes, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Berarti kan kita harus benar-benar mengenal. Apakah kita benar-benar mengenal Yesus di dalam hidup kita, atau kita hanya sekedar kenal aja. Beda kan kalau saya misalnya, oh saat ini ada Ibu Susi nih, saya kenal. Itu hanya sekedar kenal aja gitu. Beda halnya seperti yang lain. Contoh misalnya Bu Erni, Pak Yos, Pak Adi. Saya saat ini lebih mengenal dibandingkan saya kenal dengan Ibu Susi. Begitu juga halnya kita kepada Tuhan Yesus. Apakah kita kenal atau hanya sekedar, atau apakah kita benar-benar mengenal atau hanya sekedar kenal sama Tuhan Yesus? Seperti kemarin Pak Yunias ya, kalau nggak salah ya, berkata
Jangan jadikan Yesus budak, tetapi jadikan Yesus rajamu. Dalam kata lain kan kita terkadang tidak sadar dan kita seenaknya kepada Tuhan gitu. Seharusnya kita mempunyai sikap menghormati seperti layaknya kita menghormati gembala kita kan di dalam jemaat atau di dalam gereja, di dalam suatu gereja gitu. Begitu juga halnya kita di dalam Tuhan. Jangan kita langsung forward gitu, jangan kita langsung meneruskan firman itu. Tetapi terlebih dahulu kita harus copy firman itu di dalam kita, di dalam hidup kita. Kemudian kita harus paste firman tersebut di dalam setiap yang akan kita lakukan, yang akan kita kerjakan. Sehingga itu menjadi forward kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan hanya mendownload saja setiap firman itu, tetapi kita harus paste, tempel, pindahkan firman tersebut di dalam setiap kehidupan kita. Banyak orang akhir-akhir ini hanya ibarat forward, meneruskan aja firman Tuhan gitu loh. Seperti halnya kita di dalam WhatsApp, kita dapat firman, belum tentu kita baca semua gitu. Kalau kita baca judulnya aja bagus, kita kadang-kadang langsung forward tuh ke teman-teman kita, ke keluarga kita yang baik. Tetapi kita tidak pernah benar-benar meresapi firman tersebut. Nah, Tuhan mau di dalam setiap hidup kita itu mengcopy firman tersebut. Bukan hanya memforward atau mendownload. Dan terlebih lagi Tuhan itu mau paste, tempel, pindahkan firman tersebut di dalam setiap kehidupan kita. Nah, saya mau bersaksi nih, dulu sewaktu saya bekerja di dalam sebuah majalah Singapura, majalah luar. Majalah itu isinya itu mengenai diplomatik, incorporate, eksekutif muda segala macam ya di situ. Bahkan sampai orang-orang penting yang ada di Indonesia gitu. Ambasador, presiden. Nah, seringkali setiap saya datang ke acara tersebut, karena saya kan seorang fotografer nih, saya meliput acara tersebut nih, itu hampir setiap hari. Bahkan hari Sabtu pun saya harus lembur kerja. Nah, begitu saya datang ke setiap acara tersebut, diplomatik atau pemerintah, itu selalu yang saya temui itu orang-orang tuh yang berbicara tentang bisnis, hal-hal bisnis dan lain-lain gitu, gaya hidup mereka, segala macam. Nah, bagaimana saya harus dapat menyatu dengan komunitas orang tersebut, sedangkan saya kan hanya seorang jurnalis, hanya seorang fotografer di dalam acara tersebut. Gimana caranya saya berkomunikasi? Apakah hanya saya cuma mengambil gambar, lalu saya sudah selesai? Dan itu setiap hari selama 2 tahun, saya tuh selalu ketemu orang yang sama. Otomatis saya kenal sama orang tersebut karena sering melihat kan di dalam setiap event, di dalam setiap acara. Nah, di situ saya cari cara gitu. Gimana ya caranya ya supaya saya dapat masuk ke dalam kehidupan gaya hidup mereka pada saat saya meliput, pada saat saya bertemu dengan mereka. Nah, saya berpikir pada saat itu waktu saya berpikir kalau saya masuk secara bisnis itu mungkin belum, karena saya di sini masih seorang fotografer. Saya nggak pernah ada pikiran saat itu berbisnis dengan mereka. Lalu saya mencari cara lain gimana ya. Nah, lalu saya mendapatkan suatu cara gimana masuk ke dalam komunitas mereka supaya enak hubungan saya semakin mengenal, bukan hanya kenal dengan mereka. Saya tuh akhirnya mengambil contoh gaya hidup mereka. Di mana tuh gaya hidup mereka itu selalu berhubungan dan selalu menyukai itu yang namanya wine, sigar, cheese, and caviar pada saat itu ya. Karena begitu mereka datang ke suatu acara, itu selalu wine, segala macam itu ada. Dan mereka selalu ngambil wine, terus suka sigar dan sebagainya gitu.
Nah, di situ saya mulai mau belajar gitu, agar saya dapat mengenal lebih lagi komunitas mereka. Lalu yang saya lakukan setiap minggu, saya itu membeli wine. Tujuannya bukan cuma untuk minum pesta pora, enggak. Justru saya mau belajar apa sih ini wine, supaya apa? Supaya saya begitu ketemu mereka sedang memegang wine, saya tuh bisa masuk. Wah, ini wine-nya enak ya. Kan wine itu kan banyak jenisnya ya kan. Ada Merlot, ada Shiraz, ada Cabernet Sauvignon, dan macam-macam gitu loh. Untuk red wine, untuk white wine, untuk sparkling wine itu beda-beda gitu. Nah, itu saya mempelajarinya itu. Gimana saya mempelajarinya? Saya harus membeli. Ada harga yang harus saya bayar. Lalu saya memasuki wine itu di dalam tubuh saya merasakan kan, oh wine dari negara ini seperti ini nih rasanya. Oh jenisnya ini. Oh dari negara ini seperti ini. Nah itu saya belajar di situ. Begitu juga halnya kita di dalam Tuhan. Ada harga yang harus kita bayar. Dan kita juga harus meresapi segala firman Tuhan tersebut di dalam hidup kita. Seperti Mazmur tadi, 9 ayat 2 tadi berkata, segala perbuatan Yesus kalau di dalam kita, itu benar-benar kita harus mengenal Yesus gitu. Nah, mari pada pagi hari ini kita benar-benar mengenal Yesus lebih lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada yang mau menambahkan atau mau sharing tentang kehidupan kita masing-masing. Saya persilakan buat teman-teman di sini, Pak Hadi, Ibu Erni, Ibu Windy. Apa kabar Ibu Windy? Ya, shalom. Ibu Tabita, Ibu Farida, Ibu Susi, silakan kalau mau ada yang ditambahkan. Ya, saya menambahkan sedikit. Nah, bagaimana kita mengenal Tuhan. Memang sampai dengan hari ini saya masih terus belajar untuk mengenal Tuhan dan terus menggali dari kebenaran firman Tuhan. Ya, tapi intinya poinnya bahwa Tuhan itu senang kalau kita mau mencari dan mendekati Dia. Itu aja. Dengan berbagai cara kita berusaha, bukan hanya dengan ibadah, ya, tapi salah satu yang saya lakukan adalah dengan membaca dan merenungkan firman. Itu seperti itu sih. Ya, mungkin yang lain silakan. Boleh Santi tambahin? Untuk ini pengalaman Santi. Ya. Itu apa namanya? Kita kalau mau kenal Tuhan, mau dekat dengan Tuhan, biasanya yang Santi lakukan itu ya baca firman. Apa yang bisa kita dekat? Kita berdoa. Berdoa itu paling dekat dengan Tuhan. Jadi kita juga harus bayar harga. Santi sebagai ketua kul, itu gembala kul ya kita untuk mengembalai mereka itu harus bayar harga, bukan hanya dengan saja. Tapi kita juga harus berdoa untuk mereka tuh kadang bangun jam 3 pagi, orang-orang masih tidur mungkin ya. Kita kan harus lakukan itu. Satu persatu kita juga tidak tahu pergumulan mereka tuh apa. Jadi kita ya berserah, kita cerita dengan Tuhan bahwa si A, si B, si C, yang saya tahu misalnya hanya satu orang, ya saya sebutkan satu orang itu pergumulan mereka, yang tidak ya saya serahkan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tuh semua tahu akan pergumulan kita, apa yang kita alami. Itulah salah satunya yang kita mau dekat dengan Tuhan, kita kenal dengan Dia itu dengan cara berdoa, baca firman. Kan firman Tuhan itu kadang-kadang pas kita baca itu ada untuk rema untuk kita. Dari situlah kita bisa mengalami. Terima kasih Pak Adam, semoga memberkati. Terima kasih Bu Amin, Susi. amin. Luar biasa sekali, betul kita harus mengenal Tuhan itu lebih lagi dengan kita membaca firman, dengan kita berkomunitas, sharing seperti saat ini kan, di mana kita sama-sama belajar, bukan mencari sama-sama kebenaran saya, kebenaran
Pak Yos berapa juga, tetapi kebenaran Tuhan Yesus supaya kita dapat menjadi contoh buat teman-teman lain. Nah, silakan saya persilakan yang mau menambahkan atau sharing. Pak Adi udah siap-siap ya, Pak Adi. Saya tambahkan ya. Tadi benar sekali bahwa kita orang-orang Kristen itu sering berkata bahwa kita mengenal Tuhan, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita tidak peduli pada Tuhan Yesus itu. Karena kita tidak mau melakukan firman-Nya. Sampai Tuhan mengatakan, kalau kamu mengenal aku tanpa melakukan firman-Nya, maka kita ini pembohong. Sedangkan pembohong itu adalah karakternya iblis, setan. Nah, bagaimana caranya? Saya setuju dengan Ibu Santi tadi bahwa kalau kita untuk bisa mengenal Kristus itu tidak mudah. Setiap hari harus kita baca firman, bukan sekedar baca, melainkan kita bergaul, kita berbicara, kita bersekutu, kita berelasi, kita pun juga harus menjadikan Yesus itu hidup. Jadi kita terus-menerus melalui firman. Kenapa melalui firman? Karena di dalam Ibrani 1, di dalam Ibrani 1 ayat 1 dan 2 itu mengatakan demikian. Ibrani 1 ayat 23 ya. Maka pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yaitu Yesus, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia, Kristus itu adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Kalau sudah demikian kan kita harus menuju segambar dengan Kristus. Berarti kita setiap hari mesti ada relationship yang bagus sekali dengan Tuhan Yesus, karena dia gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi setiap kita juga bicara, jangan asal dengan hikmat kita. Tapi kita bicara itu harus dengan dasar firman. Bahkan kita mendidik anak pun harus dengan firman. Tidak mungkin tidak. Karena Yesus baik di bumi maupun di surga itu ditopang dengan firman. Sehingga di dalam Roma 1 kan dikatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan kita semuanya. Kalau sudah demikian, tidak ada alternatif lain. Harus setiap hari. Karena kalau kita sudah setiap hari memberi waktu dan ruang bagi Allah kita, itu Allah itu selalu akan datang dan juga terus akan menyapa. Kalau tadi dikatakan kita pagi-pagi, kita ini sudah memberikan waktu, misalnya jam 3 sampai jam 4 atau jam 4 sampai jam 5 dan lain sebagainya. Mengatur waktunya itu. Terus Tuhan akan hadir pada saat itu. Ya kan? Karena Tuhan itu care sekali terhadap kita dan betapa senangnya Tuhan bisa menikmati kehidupan kita. Bukan hanya kita dengan firman berbicara, tapi kita juga harus mengenal karakter Kristus. Kita harus mengerti yang namanya pikiran dan perasaan Kristus. Makanya Filipi 2 mengatakan bahwa kita harus menaruh pikiran kita dan perasaan kita kepada pikiran dan perasaan Yesus. Karena bukan lagi kita pakai hukum yang tertulis, kayak hukum Taurat itu, tidak. Kita pakai pribadi Kristus yang hidup. Sehingga kita harus bergaul setiap hari, berbicara setiap hari, meminta kepada Tuhan, apakah benar jalan saya seperti ini? Apakah aku berkenan kok Tuhan kalau aku? Nah, jadi seperti kita bicara dengan orang. Baru setelah itu dengan dahsyatnya, Tuhan itu akan membuat kita sampai ke tahap tidak berdosa. Itu bisa kita sebagai manusia, kenapa enggak? Tuhan yang bilang itu, karena Tuhan kan tidak berdosa. Tuhan sebagai manusia, dan manusia di dalam daging yang berdosa, kata Roma 8 ayat 3.
Itu semuanya harus kita contoh dia itu. Makanya menjadi figur, menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi model yang harus kita ikuti. Cara kerjanya, budayanya Yesus, pengennya apa, maunya apa, kita harus sama. Ya kan? Karena Tuhan mengatakan bahwa Yesus mengatakan dalam Yohanes 4 bahwa makananku adalah melakukan segala kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau sudah demikian, kita harus menjawab juga sama dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus bilang bahwa aku ini diutus Bapa. Kemudian Yohanes 20 ayat 21, aku sekarang mengutus kamu. Sama kemudian kita juga dikatakan bahwa, sekarang hari masih siang loh. Ya kan? Karena itu kita harus melakukan kehendak Bapa. Karena ada hari nanti malam kita tidak ada kesempatan melakukan kehendak Bapa. Habis. Dan ingat, Tuhan itu Tuhan yang menciptakan segalanya yang dahsyat luar biasa, itu tidak bisa diduakan. Dia hanya satu saja, yaitu Allah. Sehingga segalanya harus kita kerjakan. Kalau kita tidak punya pikiran seperti itu, kita sulit dirubah oleh Allah. Allah kita hanya mau merubah kalau kita berkomitmen dan terus-menerus berjalan dalam kebenaran. Walaupun hari-hari kita masih berdosa, tapi komitmen ini tidak hilang. Ya kan? Tidak hilang setiap hari, tidak hilang. Setiap hari juga selalu ngomong, Tuhan, aku tetap mau walaupun kemarin aku masih tidak berkenan kepadamu, engkau masih terluka oleh perbuatanku dan lain sebagainya. Kayak orang baru kita merasakan yang namanya kita mempunyai hak penuh untuk masuk dalam kerajaan surga, kerajaannya Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Amin, luar biasa sekali. Ada yang mau bersaksi lagi, ada yang mau menambahkan tentang Mazmur 9 ayat 2? Dipersilakan. Tidak ada? Oke, saya kembalikan kepada Pastor Yosua. Belum semua ini kelihatan, bukan belum semua, maksudnya kayaknya ada yang masih sedang merenung kalau saya rasakan. Waktu kita masih cukup, jadi silakan. Ini ada Mbak Windy dan Mas Toto ya, kalau bisa memberikan sedikit komen atau masukan tentang mengenal Allah. Tadi ayatnya Bro Adam, Mazmur 9 ayat berapa tadi? Ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Jadi ini adalah salah satu ciri ketika kita mengenal Tuhan, seperti itu. Silakan kalau ada yang mau menambahkan atau memberi komen gitu sebelum kita akhiri, kita masih cukup waktunya seperti itu. Mungkin Bu Siska atau Bu Farida. Nah, kalau saya merenungkan bahwa mengenal Tuhan itu seperti seorang anak mengenal bapaknya. Jadi bukan hanya secara pengetahuan seperti itu ya. Itu tapi kita mengenal seperti seorang anak mengenal ayahnya. Seperti itu. Walaupun pada dasarnya, walaupun sebetulnya Allah itu adalah sesuatu yang misteri gitu ya, tetapi dia juga adalah sebuah pribadi, seorang pribadi, bukan seorang ya, maksudnya dia mempunyai pribadi, Tuhan itu punya pribadi yang bisa dikenali. Nah itulah makanya kita bisa mengenali, dan disitulah ketika kita kenal pribadinya, maka kita bisa menceritakan segala kemuliaannya seperti itu. Nah kalau di Pawit tadi mengatakan tentang mengenal Yesus Kristus, itu satu paket. Ternyata di dalam Yohanes 17 ayat 3 ya, bahwa mengenal Allah dan mengenal Yesus itu satu paket. Itulah hidup yang kekal, dikatakan begitu. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi mengenal Allah tidak bisa dipisahkan dengan mengenal Kristus. Ketika kita mengenal Allah, kita melalui Kristus, atau dengan mengenal Kristus maka kita mengenal Allah, seperti itu. Silakan Bu Lisa mungkin, atau Bu Tabita,
Shalom Bu Tabita, maaf tadi agak susah masuk ya. Nggak apa-apa Pak Yos. Iya. Ibu Windy, ada mau membagikan spiritnya? Bapak Toto, Mas Toto? Tidak ada? Cukup? Kayaknya masih merenung ini kayaknya. Topik mengenal Tuhan ini seru kayaknya Bro Adam ya. Ini kayaknya perlu dibahas ya. Kalau saya merenungkan, membaca di Alkitab ya, kata mengenal itu maksudnya apa, kebenaran firman Tuhan tentang mengenal itu bermacam-macam. Ada yang pengertiannya itu adalah dengan informasi, pengetahuan dan pengamatan serta pengalaman pribadi, atau melihat dengan atau merasakan dengan batin kita gitu. Nah, itu dari sisi jiwa, mental kita seperti itu. Ya, sama kan kita juga mengenal orang kadang-kadang baru ketemu aja, terutama ibu-ibu ya, mungkin Bu Santi ini sering merasakan. Kita ketemu orang, pertama kali kita ketemu, itu kita sudah bisa merasakan di dalam batin kita. Nah, itu ada perasaan batin lah, kurang lebih seperti itu. Ada lagi, kita mengenal Allah itu dalam pengertian secara umum. Ya, misalnya langit dan bumi ini menceritakan kemuliaan Allah, seperti itu. Lewat pengalaman orang gitu. Nah, itu juga bisa termasuk salah satunya, atau berdasarkan apa ya yang kita bisa rasakan gitu. Saudara pernah nggak merasakan seperti dipeluk oleh seseorang? Nah, itu saya pernah seperti itu, dan saya kenal sekali kalau itu adalah pelukan Bapa, dan disitulah saya menangis terseduh-seduh. Padahal nggak ada siapa-siapa gitu, tapi saya merasa seperti seseorang memeluk saya gitu. Nah, itu pernah saya rasakan. Silakan, mungkin sebelum kita akhiri ada lagi. Bro Adam, ada enak rasanya berpelukan ya. Oh iya, luar biasa. Enaknya tuh apa ya? Peluk Allah ya. Kita merasa gini, kita merasa aduh saya tuh berdosa banget Tuhan, tapi kenapa Engkau begitu mencintai saya gitu? Betapa Engkau mengasihi saya. Aduh, itu saya mengenal tidak ada di dunia ini yang seperti itu. Ya, itu yang saya bisa rasakan tuh begitu. Itu makanya yang membuat salah satu ya, yang membuat kita spirit kita terus menyala-nyala gitu. Karena saya sadar Bapak itu sayang banget sama saya, sama kita semua maksudnya. Ya, walaupun kita masih sering mengkhianati Dia. Nah, ya itu makanya seperti Pak Wid katakan, mari kita mengenal Tuhan di dalam Ibrani pasal 1 itu, ya dulu pada zaman dulu lewat perantaran hamba nabi-nabinya, tapi pada zaman akhir melalui Kristus. Jadi tidak bisa saudara dan saya berhenti untuk mempelajari Yesus. Saudara dan saya harus terus belajar dan mengenal Tuhan Yesus. Itu yang harus kita apa namanya? Yang harus kita tingkatkan ya, seperti itu. Saudara, kalau ini karena waktunya juga udah cukup mepet ya, saya semakin hari itu semakin merenungkan, semakin seperti orang gini, oh ternyata Yesus begini ya, oh ternyata Tuhan itu begini ya, gitu. Nah, itu terus kayak nggak ada habisnya seperti itu. Merenungkan firman, dapat lagi gitu. Atau lewat kehidupan sehari-hari. Saya tuh kan kalau pagi kadang-kadang karena saya temenin mama saya suka lihat ada sinetron tuh di pagi-pagi hari ya, atau jam-jam 10, jam 9 gitu. Nah, itu ceritanya Ternyata menurut saya nonton sinetron. enggak sambil saya apa gitu ngerjain, karena kan sambil nonton TV ya, apalagi yang acara TV. Saudara, coba saudara perhatikan yang lainnya, berita ini, berita itu. Tapi awalnya saya nggak terlalu suka. Tapi waktu saya nonton satu sinetron itu, ya akhirnya jadi beberapa kali saya nonton sinetron. Kenapa? Karena ternyata di balik ceritanya itu ada pesan-pesan moralnya gitu. Nah, saya tuh sering dapat gitu. Aduh Tuhan, kok baik sekali ya. Kok ngomong sama aku kok lewat sinetron ini gitu. Kalau lewat Alkitab kan itu sudah biasa, ya kan? Lewat sinetron itu seperti
saya seperti didampingin, seorang anak didampingin sama bapaknya. Itulah, terus kayak gini. Nah, aku tuh mau kamu begitu atau begini. Itu lucu ya Rumah kadang. nangis gitu ya. Jangan buka kartu dong, Bro Adam. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Sayang sekali waktu kita sudah semakin habis, dan saya minta Bu Erni tutup kita di dalam doa, dan nanti saya akhiri dengan doa berkat singkat. Silakan. Terima kasih Bapak yang buat baik, semua. terima kasih Tuhan untuk spirit pagi ini Tuhan Yesus, biar kami boleh rindu untuk lebih lagi mengenal Engkau Tuhan Yesus, agar kami boleh mengikuti jejak-Mu Tuhan, agar kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap yang hadir di meeting Zoom ini Tuhan Yesus, biar setiap yang dibagikan itu menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi kerinduan kami untuk lebih mengenal Engkau lagi. Terima kasih Tuhan, berkati setiap aspek kehidupan kami, biar kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat kasih anugerah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas kami, dan semangat untuk terus kami hidup di hadapan-Mu semakin hari semakin berkenan. Biarlah itu terus semakin menyala di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak buat semua yang sudah hadir pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Ya saudara, nanti lain kesempatan kita bahas lagi mengenai mengenal Tuhan ini, karena ini topik yang sangat penting, karena mengenal Tuhan itu harus ada dampak, harus ada cirinya saudara. Jadi kalau nggak ada cirinya itu bukan mengenal Tuhan, mungkin mengenal dirinya sendiri kayak gitu. Ya nanti kita bahas. Wah ini Mbak Windy udah duluan. Terima kasih Bu Santi, thank you. Kalau nggak ada Sama-sama, program Tuhan berkati ya semua. bisa masuk dong sekali-sekali ya. Nanti Bu Santi saya minta sharing ya sekali-sekali ya. Nanti kita atur waktunya yang Bu Santi. Ini Bu Santi ini cukup sibuk teman-teman sekalian, karena beliau ini salah satu pendoa di GBI wilayah berapa, Bu Santi? 8. Wilayah 8. Wilayah 8 di bawah Pak Niko. Iya, ini sekarang lagi di mana ya, Bu Santi ya? Mohon maaf. Lagi di Cikampek. Oh, Dari lagi di Jakarta, Cikampek. Iya, ini lagi pelayanan di sini. iya, lagi muter-muter. Saya dari Cikampek sekarang lagi ada di sini nih, Bu Santi. Kok Bu Santi ke Tukeran Cikampek di ya? kita. Iya, Iya, Bu tukeran Santi kita. jangan cari saya di Cikampek. Saya sudah kagak ada di Cikampek, Bu Santi ada di Oh Pamulang. iya. Ya nanti kita ketemu di Pamulang ya. Ah iya. Oh, suka ke Pamulang juga ya? Makasih Pak Yos. Iya, suka ke Pamulang juga. Enggak juga sih. Belum pernah ke Pamulang mah. Oh, saya kira pernah. Nanti kapan-kapan kita bisa atur gitu loh. Oh iya, nanti kapan-kapan kita makan siang bersama nih. Berdoa sama. Iya, harus ke Pamulang nih Bu Santi nih. Iya, kapan-kapan deh nanti kalau itu diatur. Susinya ajak ya Bu. Apa? Susinya ajak. Hari bakso ya. Oh iya, iya. Hari bakso ya Pak. Oh, itu kesukaan itu Pak. Paling suka Siska, bakso. kemarin baksonya tutup. Iya, Bu Siska, tapi nggak apa-apa. Kita ketemu bakso PWD. Mohon maaf, benar-benar. Iya. Nggak apa-apa. Kemarin saya usul sama Pak Wid. Saya bilang, Pak Wid, ayo boleh siang-siang nanti kita ajak ketemu tim Morning Spirit, ketemu ya kita bisa bincang-bincang tatap muka, ya kan? Ya sekali-sekali lah. Kita kan lagi musim pandemi, ya kan? Seperti itu. Bolehlah, saya bilang sekali-sekali nanti kalau ada waktu kita kopi darat. Oke, Ya, ini kayaknya sebentar lagi ngejepret nih. Oke, langsung ya. Sampai ketemu besok hari Jumat. Tuhan berkati. Amin.